Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memplanning jaringan LTE menggunakan software Atoll dengan menggunakan link budget yang sudah disediakan atau sudah dihitung sebelumnya. Oke, ini merupakan link budget yang akan digunakan nantinya untuk memplanning sebuah jaringan LTE di kota Jakarta, di DKI Jakarta dengan frekuensi 1800 MHz. Untuk luas area DKI Jakarta kurang lebih di 661 km persegi dengan estimasi jumlah setnya 154 sampai 155, kurang lebih 155, dengan anode mid-x powernya 46 dBm. Kemudian untuk tinggi antenanya 40, menggunakan bandwidth 20, dan ketinggian usernya 1,5 meter. Oke, langsung saja masuk ke Atoll. Kemudian kita new from a document template, kita pilih LTE karena kita akan memplanning sebuah jaringan LTE. Kemudian kita masukkan data clutter yang sudah disediakan. Kita ke file, masuk ke import, kita masuk ke data clutter. Data clutter kita pilih yang height. Nah, kemudian kita pilih yang altitude. Oke, kemudian kita import lagi. Kita ke bagian yang clutternya, kita pilih yang clutter classes. Kemudian kita import lagi, kita pilih yang clutter lagi, tapi kita pakai yang clutter height. Nah, di sini bisa dilihat di bagian bawah sini ada ketinggian, ada latitude sama longitude-nya. Terus di sini juga yang paling ujung ada open dan forest, itu kategori dari ini ya. Ini ada sea, berarti laut ya, sekitar laut, ketinggian 6 meter dan sebagainya. Kemudian kita import juga jalannya kita import di sini. Nah, ini dua-duanya kita masukin di import. Nah, setelah diimport baru kita setting zona ke dokumen properties. Di projectionnya ini titik 3 diklik, kita find-nya pakai yang WGS 84, kita pakainya yang 49S karena zona ini nanti bisa dilihat di Google. Untuk Jakarta sendiri ada di sekitar zona 49S. Untuk yang displaynya kita pakai yang global, dan untuk degree formatnya pakai yang minus atau negatif. Oke, setelah kita setting semua agar enak dilihat, kita menggunakan online maps. Ini online mapsnya kita tarik dulu ke paling atas, kemudian diklik kanan, new, masuk ke name, terus open street map. Oke, baru ini dicentang. Nah, sudah terlihat di sini. Nah, di sini kita akan planning di DKI Jakarta. Kita perbesar dulu. Kita perbesar. Kita perbesar terus sampai terlihat kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita poligon daerah Jakarta sesuai dengan mapnya ya, map kota Jakarta, DKI Jakarta seperti gimana. Caranya kita ke zone, competition zone, klik kanan, kita draw polygon. Tapi di sini karena saya sudah mendraw polygon sebelumnya agar mengefektifkan waktu,
saya langsung import dari apa yang sudah tadi saya bikin. Sini Jakarta, DKI Jakarta, diimport saja. Nah ini kurang lebih untuk map DKI Jakarta seperti ini. Ini kita rubah agar lebih terlihat semua. Oke. Kemudian baru kita setting parameter yang akan kita butuhkan. Nah, di sini untuk propagation modelnya masih belum ada ya. Open table di sini masih 0, masih belum ada propagation model sama sekali. Kita import dulu propagation modelnya. Nah, ini kita import. Nanti kita pakai yang cos 231 HTA ini karena untuk di frekuensi 1800 kita pakai yang cos HTA. Kita masuk ke radio network setting, ke frekuensi yang bandnya kita klik kanan open table. Nah, di sini ada banyak template yang disediakan oleh Atoll. Kita mau di frekuensi berapa dan di bandwidth yang berapa, karena di sini di kalkulasi ya, di think budget kita menggunakan frekuensi 1800 dengan bandwidth 20. Nah, berarti kita cari di sini di band 3. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy terus kita paste di yang kosong. Nah, ini karena saya kelompok 2, di sini saya ketik kelompok 2. Nah, ini ada first channel dan last channel number. Nah, ini ada perhitungannya. Di sini kita sudah menghitung untuk di frekuensi 1800 dia first channelnya itu 1550 MHz, untuk last channelnya 1650 MHz. Langsung saja 1550 dan 1650 kita apply dan oke. Kemudian kita setting di bagian antena. Di sini antenanya klik kanan di bagian radio network equipment, group by ke minimal frekuensi. Nah, di sini ada kita pakai yang minimal frekuensi yang 1700 ya di open table. Nah, kita pakai yang ini 6 tilt yang 65 degree. Kita copy, paste di sini. Di double klik, ganti namanya kelompok 2. Ini karena di sini kita gainnya pakai 18. Nah, ini 18 nomor. Sininya kita ganti jadi 18. Apply, oke. Kemudian kita setting TMA. Kita double klik. Ini kita copy paste lagi, copy paste, double klik. Ini kita ganti namanya kelompok 2. Nah, untuk noise figure sendiri di sini kita menggunakan 7 dB untuk noise figurnya. Di sini kita ganti noise figurnya menjadi 7. Apply, oke. Feeders atau kabelnya kita ini sebenarnya sama aja, nanti bisa disetting. Kita pakai yang tengah. Nah, ini kita ganti pakai nama kelompok 2. Oke. Kemudian di transmitter equipment juga di sini kita ganti noise figurnya dan namanya. Ini namanya kita ganti kelompok 2, noise figurnya kita ganti ke nomor 7. Oke, di apply, di oke. Nah, setelah kita setting semua parameter, selanjutnya kita setting di bagian station template di sini. Di klik kanan di new. Nah, di sini banyak yang harus diperhatikan. Ini namanya kita ganti juga kelompok 2. Kemudian di sini kita setting ini untuk tinggi antenanya atau tinggi inode B. Tinggi inode-nya di sini kita pakai 40 ya, 40 meter. 40. Antenanya kita ganti dengan antena yang sudah kita buat tadi. Nah, karena sekarang kita mau bikin skema Massive MIMO, ini kita pakai yang Massive MIMO 4x4 aja. Propagation modelnya kita pakai cos HTA.
Ini main radiusnya kita ganti 100, ini extendednya 200. Nah, untuk hexagon radius dan main radius ini perhitungan dari jarak ini ya. Nah, yang radius ini didapatkan dari perhitungan cos 231 ini, propagation model. Setelah didapatkan pet loss-nya sekian, maka nanti dapat untuk radius selnya sekitar segini, 2,86 km. Kita masukin di sini 2860. Nah, untuk hexagon radius itu jari-jari atau setengah dari main radius, atau tadi di sini sudah dihitung 143 karena satuannya meter ya, kita ubah ke meter juga. Nah, ini extendednya lebih besar dari main radius, kita pakai 4000 aja. Kemudian kita masuk ke transmitter equipment. Nah, di sini TMA kita pakai yang sudah kita setting, feedernya juga sama, dan transmitternya juga sama. Nah, untuk feeder length atau panjang kabel, karena di sini kita menggunakan tinggi antenanya 40 ya. Nah, untuk panjang kabelnya kita lebihin 10 meter, jadi kita pakai 50 meter. Commit, kemudian kita masuk ke LTE. Nah, di sini max powernya kita pakai 46 dBm, 46 dBm. Kemudian frekuensi bandnya kita pakai yang sudah kita buat tadi. Ini kita pakai cell. Kemudian ini range distance, ini ada perhitungan sendiri di sini. Nah, ini range distance ya, atau nilai D-nya, atau luas selnya. Luas selnya sekitar 4,29 km atau 4290 meter. Di sini kita rubah tadi berapa ya? 4290 berarti. Untuk minimal RSRP-nya juga ada perhitungannya di sini. Minus 124,19. Minus 124,19. Oke, di sini kita pakai Massive MIMO. Kemudian untuk neckboardnya ini kita pakai 16 untuk intra dan inter teknologinya. Kalau sudah di apply, kemudian di oke. Nah, kita balik ke map yang tadi. Nah, di sini baru kita pasang site yang akan kita bangun dengan estimasi sekitar 154 sampai 155 site. Nah, karena untuk memudahkan waktu, untuk mengefisienkan waktu, saya sudah buat juga sebelumnya. Kita langsung masuk aja. Kita import ya di sini. Kita open table. Kita import site-nya yang udah kita bikin. Kalau tadi belum dibikin, ini tinggal dimasukin satu-satu seperti ini. Nah, tinggal dimasukin satu-satu sebanyak 154 atau 155. Diimport, kita masuk yang site, open, import. Nah, kemudian di transmitternya juga sama, open table, diimport juga, transmitter, open, import. Oke, ini di site-nya kita hapus dulu ya. Ctrl A, kita hapus. Oke, sebelum masuk ke transmitter ini kita rubah dulu ya station template-nya dengan sesuai yang setelah kita buat tadi. Nah, baru kita masukin site-nya. Site open.
export. Nah, ini kalau transmitternya belum dimasukin nih, nanti tidak akan keluar transmitternya ya. Ini di sini kita harus masukin juga transmitternya. Oke, sepertinya error ya, ini kita masukin satu persatu. Oke, ini kita sudah import semua untuk transmitternya. Kita bisa lihat di maps di sini kita sudah ada transmitternya. Kemudian setelah itu kita transmitter, kita calculate pattern metric. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk men-save. Kita save massive MIMO. Oke, kita lihat dulu bentar. Sudah, kita masuk ke map. Nah, ini sudah dikalkulasi, baru kita prediction di sini. Di prediction kita lihat signal levelnya, apply, calculate. Nah, ini untuk signal levelnya kita show histogram di angka minus 79,74 dBm. Ini cukup bagus. Kemudian kita new prediction lagi di effective signal analysis atau RSRP. Bagian display kita load and apply di sini agar range-nya lebih sedikit. Tadi di sini ini kita open, play, calculate. Nah, ini bisa kita lihat histogram di sini di angka minus 112,69 dBm. Ya, tidak terlalu baik untuk sekelas jaringan 4G untuk RSRP levelnya. Kemudian kita lihat SIMR-nya. Kita ubah range parameternya, apply, calculate. Kalau udah, kita klik kanan, kita show histogram. Ini di angka 2,5. Ya, tidak terlalu baik dan tidak terlalu buruk juga, ya cukup. Kemudian kita lihat throughputnya, apply, calculate. Nah, kalau sudah, kita show histogram. Ini untuk rata-ratanya di angka 26.769,92 kilobit per second ya, atau 26,7 Mbps. Ya, cukup lumayan untuk throughputnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.